Oke, baik. Setelah kita mendapatkan solusi awal dengan menggunakan metode NWC maupun dengan menggunakan metode Vogel atau dengan menggunakan metode least cost, langkah selanjutnya adalah kita ingin untuk mengoptimalkan dari tabel yang sudah kita dapatkan ini. Karena tabel di sini belum optimal. Itu hanya sebagai solusi awal saja, belum optimal. Dan untuk mengoptimalkan dari solusi ini, kita akan menggunakan metode MODI, yaitu Modified Distribution. Dan langkah-langkahnya yang kita gunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kita harus menentukan solusi awal menggunakan satu dari ketiga metode. Untuk menentukan solusi awal sudah ada di video sebelumnya ya. Untuk di video ini kita hanya fokus untuk mengoptimalisasinya dengan menggunakan metode MODI. Kemudian kita akan menghitung nilai UI untuk setiap baris dan VJ untuk setiap kolom berdasarkan formula CIJ sama dengan UI tambah VJ berdasarkan sel yang ada isinya. Jadi CIJ ini sebenarnya adalah biaya pengiriman dari gudang ke toko ya. Jadi CIJ adalah biaya pengiriman dari gudang ke toko. Kemudian kita tambahkan kolom baru, kolom UI yang terletak di sebelah kanan. Kemudian kita tambahkan baris baru yaitu baris VJ. Kemudian nilai UI dan VJ itu didapatkan dari sel yang ada isinya atau yang bisa kita sebut sebagai variabel dasar seperti itu. Coba kita lakukan terlebih dahulu. Nah, untuk nilai 30, 15 dan seterusnya ini sudah kita dapatkan di metode NWC, kemudian least cost sama Vogel ya. Dan di video ini kita akan mengoptimalisasinya. Kemudian langkah pertama tadi kita akan menghitung nilai UI kemudian VJ untuk setiap barisnya. Dan untuk nilai U1 itu pasti 0 ya teman-teman semua. Pasti 0 sebagai defaultnya. Kemudian untuk selanjutnya nilai yang bisa kita cari adalah nilai dari V1. Kita lihat nilai awal ini bisa kita gunakan untuk mencari nilai V1 sama V2. Oke. Maka C11 sama dengan U1 tambah V1. C11-nya 1, kemudian U1-nya 0 tambah V1-nya yang kita cari. Maka V1-nya sama dengan 1. Oke. Begitu juga untuk mencari nilai yang lain. Kemudian untuk yang G12 berarti C12 sama dengan U1 tambah V2. C12-nya 3, U1-nya 0 tambah V2. Berarti V2-nya sama dengan 3. Oke. Kemudian yang kita cari adalah U2. Maka kita bisa menggunakan C22 di sini. C22 sama dengan U2 tambah V2. C22-nya adalah 4, kemudian U2-nya yang mau kita cari, V2-nya sudah diketahui yaitu 3. Maka U2-nya sama dengan 1. Oke. Kemudian yang bisa kita cari selanjutnya mana? Yaitu V3. Yaitu kita memakai ini. Nah, lihat urutannya ya. Kita bisa mencari V3 dengan menggunakan C23. Maka C23 sama dengan U2 tambah V3. C23-nya adalah 4, kemudian U2-nya adalah 1, kemudian V3 yang mau kita cari. Maka V3-nya sama dengan 3. Oke, selanjutnya bisa kita cari yang mana? Selanjutnya adalah apakah ini kah? Ya, ini bisa kita cari ya di V4 ini dengan menggunakan C24. C24 sama dengan U2 tambah V4. C24-nya tadi adalah 3, kemudian U2-nya adalah 1 tambah V4. Maka V4-nya sama dengan 2. Oke, kemudian lagi adalah yang bisa kita cari yang mana? Apakah U3 kah? Ya, U3 bisa kita cari ya. Dari C34 yang ini.
C34 sama dengan U3 tambah V4. C34-nya tadi adalah 4, U3-nya yang mau kita cari, kemudian tambah V4. Oke, V4-nya tadi adalah 2 ya. Sebentar. Oke. Maka U3-nya sama dengan 2. Kemudian yang bisa kita cari lagi yang mana? Yaitu di bagian V5, yaitu dengan menggunakan nilai yang ini. Nah, G35. U3 tambah V5. Maka C35-nya adalah 3, U3-nya sama dengan 2, kemudian tambah V5. Maka V5-nya sama dengan 1. Oke. Kemudian yang mau kita cari lagi adalah U4. U4 didapatkan dari ini. Oke. U4 didapatkan dari sini. U4 sama dengan C45 sama dengan U4 tambah V5. C45-nya tadi adalah 4, U4-nya yang mau kita cari, kemudian V5-nya sama dengan 1, maka U4-nya sama dengan 3. Kemudian yang bisa kita cari selanjutnya adalah V6 dengan cara C46 sama dengan U4 tambah V6. C4-nya adalah 2, kemudian U4-nya sama dengan 3, tambah V6. Maka V6-nya sama dengan negatif 1. Dan ini adalah nilai UI dan VJ yang sudah kita cari. Nah, langkah selanjutnya adalah kita lihat dulu. Langkah selanjutnya adalah kita hitung perubahan biaya XIJ untuk setiap sel yang kosong dan formula XIJ sama dengan CIJ kurang UI kurang VJ. Jadi untuk bagian-bagian yang kosong ini, untuk bagian-bagian yang kosong ini kita cari ya dengan menggunakan formula tadi. XIJ sama dengan UI, XIJ sama dengan CIJ kurang UI kurang VJ, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah kita mendapatkan nilai UI dan VJ untuk setiap baris dan kolom, langkah selanjutnya adalah kita mencari nilai XIJ-nya. Yaitu kita lihat sel yang kosong. Nah, kita lihat beberapa sel yang kosong di sini adalah sel yang ini dan seterusnya. Kita coba hitung untuk X13 sama dengan C13 kurang U1 kurang V3, seperti itu. Maka X13 sama dengan C13-nya adalah 5, kemudian U1-nya 0, kemudian V3-nya adalah 3. Sama dengan 2. Kita isi 2. Kemudian kita lihat di G14 yaitu X14 sama dengan C14 kurang U1 kurang V3 sama dengan 2 kurang 0 kurang V3-nya sama dengan 3. Sama dengan min 1 ya. Oke, sorry. V4 ya. V4 maka 2. Maka 0 di sini. Kemudian untuk G1 ke T5, maka X15 sama dengan C15 kurang U1 kurang V5 sama dengan 2 kurang 0 kurang 1 sama dengan 1. Kemudian untuk G1 ke T6, X16 sama dengan C16 kurang U1 kurang V6 sama dengan 3 kurang 0 kurang min 1 sama dengan 4. Oke. Kita lihat untuk yang di baris kedua, yang kosong adalah G2 ke T1. Maka X21 sama dengan C21 kurang U2 kurang V1 sama dengan 2 kurang 1 kurang 1. 0. Kemudian untuk di G2 ke T5, maka X25. Maka C25 kurang U2 kurang V5. Oke. Jadi 5 kurang 1 kurang 1. 5 kurang 1 kurang
1 kurang 1 sama dengan 3. Kita isi 3 di sini. Kemudian untuk G2 ke T6, X26 sama dengan C26 kurang U2 kurang V6. C26-nya adalah 2 kurang 1 kurang min 1 sama dengan 2 gitu. Kemudian G3 ke T1, maka X31 sama dengan C31 kurang U2 kurang U3 ya, kurang U3 kurang V1 sama dengan 5 kurang 2 kurang 1, 5 kurang 2 kurang 1 sama dengan 2. Kemudian untuk G3 ke T2, maka X32 sama dengan C32 kurang U3 kurang V2 sama dengan 2 kurang 2 kurang 3 sama dengan min 3. Kemudian G3 ke T3, maka X33 C33 U3 kurang V3 sama dengan 1 kurang 2 kurang 3, 1 kurang 2 kurang negatif 4. Kemudian G3 ke T6, X36 C36 kurang U3 kurang V6 sama dengan 4 kurang 2 kurang min 1. 4 kurang 2, 2, kemudian 2 tambah 1, 3. Maka di sini kita isi 3. Kemudian untuk di baris terakhir, G4 ke T1, kita di sini aja ya. X41 sama dengan C41 kurang U4 kurang V1. 2 kurang 3 kurang 1 min 2. Kemudian untuk X42 C42 kurang U4 kurang V2 sama dengan 1 kurang 3 kurang 3 sama dengan negatif 5. Kemudian G4 ke T3, X43 sama dengan C43 kurang U4 kurang V3. 2 kurang 3 kurang 3 sama dengan negatif 4. Kemudian yang terakhir adalah dari G4 ke T4. Di sini aja X44 sama dengan C44 kurang U4 kurang V4 sama dengan 3 kurang 3 kurang 2 sama dengan negatif 2. Dan ini adalah nilai Xij yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, setelah kita menghitung biaya Xij untuk setiap sel yang kosong, langkah selanjutnya adalah langkah 4, alokasikan sebanyak mungkin ke sel yang kosong yang menghasilkan penurunan biaya terbesar. Kij paling, ini maksudnya X ya. Kita pilih Xij yang paling negatif, kemudian alokasikan lintasan dengan stepping stone untuk sel yang terpilih. Nah, sebentar, ini kita copy dulu halamannya. Sebentar. Nah, kita lihat di sel yang kosong tadi yang baru kita isi, nilai yang paling negatif ada di sel yang mana? Yaitu ada di sel yang ini, yaitu dari G4 ke T2. Nah, itu adalah sel awal kita sebagai awal dari stepping stone-nya. Oke, sebentar, saya hapus dulu. Nah, jadi stepping stone adalah nanti akan kita bahas bagaimana aturan dari stepping stone-nya tersebut. Nah, jadi intinya dari stepping stone adalah kita anggap
yang ada isinya itu sebagai batu, kemudian sel yang kosong sebagai air. Nah, intinya kita akan melompat ke batu nanti. Kita akan melompat ke batu. Kita tidak boleh melompat ke air. Karena jika kita melompat ke air kan akan tercebur nanti. Itu intinya. Yang pertama. Kemudian setelah melompat harus belok. Bisa ke kiri, ke kanan, atau ke atas, ke bawah. Terserah saja. Intinya harus belok, tidak boleh lurus. Tidak boleh lurus. Kemudian untuk ini harus kembali ke titik awal, membentuk lintasan. Dan yang terakhir adalah sebentar. Boleh searah atau berlawanan jarum jam, boleh. Nah, kita terapkan aturan ini untuk stepping stone-nya. Tadi kita lihat bahwa titik awal kita ada di sel yang paling negatif, yaitu sel G4T2. Sel G4T2. Nah, dari sini kita harus melompat ke batu. Kita harus melompat ke batu. Kita bisa melompat ke atas kah? Ke G2T2. Kita juga bisa melompat ke G4T5. Terserah saja. Intinya kita harus melompat ke batu. Misalkan kita akan melompat ke sini misalkan. Jadi titik awalnya adalah di sini. Kemudian kita akan melompat ke sini. Kemudian dari G4T5 kita akan melompat. Kita harus belok ya, tidak boleh lurus. Maka kita harus ke atas ini. Nah, ini kan ke atas, maka kita harus belok. Maka kita harus ke sini. Nah, setelah ke G3T4, kita harus belok lagi, yaitu ke atasnya lagi. Ke sini. Nah, dari sini kita harus belok lagi ke sini. Dan kita harus belok ke titik awal, yaitu kembali ke titik awal. Sebentar. Itu kita kembali ke sebentar. Titik awal. Nah, kita lihat lintasannya ya. Kita lihat lintasannya. Dari sini ke sini lurus. Kita harus belok. Kita harus belok. Kita harus belok. Kemudian kita harus belok ke sini. Kemudian belok ke titik awal lagi. Nah, seperti itu lintasannya. Kemudian untuk yang titik awal itu tandanya adalah positif. Kita lihat di sini. Untuk titik awal kita beri tanda positif. Kemudian titik selanjutnya adalah negatif, berurutan negatif, positif, negatif, sini positif, sini negatif, sini positif. Oke, jadi seperti itu. Dan kita lihat sel yang bertanda negatif. Kita lihat sel yang bertanda negatif di mana? Sel yang bertanda negatif ada di sini, kemudian ada di sini, kemudian ada di sini. Ada 25 sama 45. Kemudian dari 25 sampai 45 kita pilih yang paling kecil yang mana? Yaitu yang paling kecil adalah 25. Kita lihat, kita beri aturan lagi ya. Titik awal positif, selanjutnya negatif seperti itu. Kemudian cek sel yang bertanda negatif.
Kemudian kita pilih yang paling kecil. Nah, setelah kita pilih yang paling kecil, langkah selanjutnya adalah kurangi setiap sel. Misalkan yang terpilih tadi adalah 25. Maka untuk yang di bagian tanda positif itu ditambah 25, kemudian untuk sel yang bertanda negatif kurang 25. Sel yang bertanda positif maka ditambah di 25. Kemudian sel yang bertanda negatif dikurang 25. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita coba ke copy dulu halamannya. Nah, kita hapus dulu. Kita hapus saja semuanya ya. Nah, kita lihat untuk bagian yang bertanda positif tadi ada di bagian sini, G4T2. Maka G4T2 ditambah 25. Maka di sini jadi 25. Kemudian kita lihat lagi di bagian G4T5 itu dikurang 25 jadi 0 ya. Kemudian untuk di bagian G3T5 itu bertanda positif maka ditambah 25. 10 tambah 25 adalah ini ya. Ini bertanda positif maka ini ditambah 25. 10 tambah 25 adalah 35. Kemudian selanjutnya di bagian ini 45 bertanda negatif maka di sini harus dikurang sama 25. 45 kurang 25 adalah 20. Kemudian kita lihat lagi di atasnya. Di sini bertanda positif, maka di sini ditambah 25. 5 tambah 25 sama dengan 30. Nah, kemudian yang di sini 25 tandanya negatif maka dikurangi 25. Jadi 0, G2T2 jadi 0. Nah, seperti ini. Kemudian untuk sel sisanya yang tidak kita loncati itu nilainya tetap di baris pertama tadi 30 sama 15 ya. 30 sama 15. Kemudian sel yang tidak kita loncati tadi adalah sel yang ini tetap G2T3 35. Kemudian di sel G4T6 rasanya tidak kita loncati. G4T6 masih sama 45. Nah, ini adalah hasilnya setelah kita melakukan stepping stone. Kemudian langkah selanjutnya adalah masih sama. Kita akan ngecek apakah Langkah selanjutnya adalah kita mencari nilai UI sama VJ-nya lagi. Sama seperti yang tadi. Untuk U1 maka dia bernilai 0. Oke, sebelum ke situ ya. Banyaknya variabel dasar dari sini itu tidak boleh berubah. Oke. Banyaknya variabel dasar adalah kita lihat di sini banyaknya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 variabel dasar. Sedangkan kita lihat di sini yang tadi yang sudah kita lakukan
banyaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Maka ada satu nilai yang harus kita buang sebagai variabel dasar, yaitu nilai nolnya yang kita buang ya. Bisa kita pilih salah satunya, bisa kita pilih G2 T2 atau bisa kita pilih G4 T5. Kita buang sebagai variabel dasar. Nah, jadi seperti ini. Kita buang salah satunya saja untuk bagian nolnya. Jadi masih sama, untuk variabel dasarnya masih sama-sama 9. Kemudian langkah selanjutnya masih sama, kita cek UI VJ-nya. Kita cek UI dan VJ-nya. Di sini tidak saya tuliskan ya untuk detailnya, karena sebelumnya di atas tadi sudah kita bahas. Untuk mempersingkat waktu saja, maka di sini 0. Maka di sini adalah 1, di sini 3. Yang mana lagi yang bisa kita cari? Apakah di sini bisa kita cari kah? Tidak ada, di sini juga tidak bisa kita cari. Oke, maka kalau seperti itu kasusnya, variabel dasar yang kita hilangkan tadi diganti. Ini tetap 0, tapi yang kita hapus adalah di bagian sini. Nah, seperti itu. Oke, kalau bentuknya seperti ini, kita bisa mencari nilai U2. Maka U2 sama dengan 1, kemudian V3 sama dengan 3, kemudian V4 sama dengan 2, kemudian GU3 sama dengan 2, ini 1, ini 3, ini 1, masih sama ya. Nah, kemudian kita menghitung nilai XIJ-nya. Kita hitung nilai XIJ-nya. Nilai XIJ tadi didapatkan dari CIJ. CIJ adalah yang di kotak kecil ini, itu dikurangi sama UI sama VJ-nya. Oke, 5. 5 kurang 0 kurang 3. Hasilnya adalah 2. Kita pakai warna yang lain aja ya. Nah, di G1T4, 2 kurang 0 kurang 2. Maka hasilnya adalah 0. Di sini ya. 2 kurang 0 kurang 1. 1. 3 kurang 0 kurang min 1. 4. Oke, untuk di bagian sini 2 kurang 1 kurang 1, 0. Kemudian di bagian sini 5 kurang 1 kurang 1, 3. Bagian sini 2 kurang 1. Di bagian ini ya, 2 kurang 1 kurang min 1. 2 kurang 1 adalah 1, 1 kurang min 1, 2. Oke, di bagian sini, 5 kurang 2 kurang 1 sama dengan 2. Kemudian di bagian sini 2 kurang 2, 0, 0 kurang 3, min 3. Kemudian di bagian sini 1 kurang 2 min 1, min 1 kurang 3, min 4. Oke, bagian sini 4 kurang 2, 2 kurang min 1, 3. Kemudian di bagian sini 2 kurang 3 min 1, min 1 kurang 1, negatif 2. Oke, kemudian di bagian sini 2 kurang 3 min 1, min 1 kurang 3, min 4. Kemudian di bagian sini 3 kurang 3, 0, 0 kurang 2, min 2. Kemudian di bagian sini terakhir ya, 4 kurang 3, 1, 1 kurang 1, 0. Nah, di sini kita lihat ada beberapa nilai yang negatif, yaitu min 4 sama min 4 ini. Nah, langkah-langkah yang kita lakukan akan selesai, proses optimalisasi akan selesai jika untuk yang di bagian sel yang kosong ini nanti sudah tidak ada nilai yang bernilai negatif. Sudah tidak ada yang nilainya negatif, seperti itu. Karena ini masih ada yang bernilai negatif, maka akan kita naikkan lagi sel yang kosong ini. Gitu. Kita bisa memilih sel yang G3T3 atau G4T3 seperti itu.